Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kali ini saya sedang bersilaturahim ke puncak. Biasa ya, kita seminar motivasi manjada wajada mondok itu keren, dan hikayah pesantren. Kita hikayah pesantren. Ini pesantren modern AKL KMI, karena ada AKL yang bukan KMI ya, berarti saja ada yang program KMI, ada yang program bukan KMI, dan sekarang saya di AKL yang KMI, asuhan binaan dari Ustadz Bakhtiar Nasir. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren AKL KMI, Ustadz Yan Mardiana MPD, alumni Gontor tahun 1992, country ya. Assalamualaikum Ustadz Yan. Alhamdulillah ini bikhair. Bagaimana antum ya Ustadz? Alhamdulillah ini bikhair. Konsul mana antum dulu Ustadz? Konsulat Bogor, asli ya? Sukabumi. Oh, asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Tuan rumah lah ya kalau masih di Bogor. Lingkungan Bogor lah ya. Makanya warga Bogor, KPM Bogor, 30 pimpinan pesantren alumni Gontor yang ada di Bogor. 30 ya? 35 sudah pernah ke sini. Oh, 35-nya pernah. 35 pimpinannya. Iya, alhamdulillah. Masya mereka Allah. Mendoakan pesantren kita ini. Jadi hikayah akal KMI, akelun ternyata. Akal KMI ini gimana Ustaz? Jadi akal ini ya, itu bedanya orang yang sudah pernah silaturahim ke sini, sudah mendengar langsung dari kami Ustaz, dengan yang tidak. Karena ketika tulisan mungkin orang bilang AKL. Iya, saya juga masih ngomongnya AKL. Nah, itu kita tidak boleh bilang AKL. Rupanya oleh Ustadz Bakhtiar ini, beliau bilang bukan AKL. Itu yang membedakan orang yang sudah tahu kita dengan ya panggilannya akal. Jadi sejarahnya Ustadz. 2016 saya bertemu dengan Ustadz Bakhtiar, dengan tim beliau, dengan teman-teman. Nah, beliau ini punya banyak tanah wakaf lah sampai sekarang pun. Mungkin siapa yang mau bergabung dengan beliau dan siap berjuang tentu saja, itu insya Allah beliau siap. Nah, jadi ketemu dengan beliau, ngobrol beberapa kali. Saya buatkan di sini program-programnya, kurikulum segala macam, diajukan ke beliau beberapa kali pertemuan. Akhirnya deal. Oke. Barulah saya keliling tempat wakaf Ustaz. Waktu itu masih tanah atau sudah ada bangunan antum di sini? Jadi bangunannya ini yang sekarang kita duduk di sini baru ini. Ini kelas apa ini waktu itu? Ini asrama. Asrama ya? Asrama. Berapa lokal? Asrama mungkin ada 5 lokal. 5 lokal. Di atas. Oh, ini di atas itu 5 lokal. Kalau ini belum Ustaz. Belum. Jadi ini belum semua, cuman kita sekarang sekat-sekat sesuai kebutuhan. Oke. Ini dulu sawah. Masih sawah? Sawah bahkan rawa. Ular. Ustaz. Karena habitat di sini kan banyak pohon bambu, jadi ularnya itu kan bukan ular sembarangan. Ular welang, ular weling, ular kobra. Wow. Itu ya alhamdulillah karena kami ini moto dari Gontor gitu ya. Begitu saya ditawarin, saya siap di sini, siap, pokoknya nggak ada istilah mundur. Dikirim ke sini mulai 2017. Santri sudah ada atau baru mau mulai? Saya bawa santri, waktu itu saya udah sampaikan ke Ustadz Bakhtiar, kita sudah ada calon santri 13 orang. Pertama kali 13 orang. 13 orang mulai antum? Memulai. Masya Allah. 15 orang ini bukan dari Bogor atau Jabodetabek Ustadz. Dari Sumatera, Pekanbaru, dari Kalimantan, kemudian dari Sulawesi, dari Sumbawa. Saya juga heran juga kenapa. Itu dari mana itu? Lewat WA Group. Oh, lewat WA Group. Ya, kita memanfaatkan media aja. Jadi teman-teman, saya mau memulai membuat pesantren nih. Itu ke teman-teman. Rupanya teman-teman itu mungkin ya dulu saya kan mengabdi di Sulawesi. 20 tahun kemudian yang saya didik ini udah punya anak. Nah, itu anaknya. Saya ngabdi juga di Darul Mutakin yang sekarang Gontor 4. Itu juga anaknya ada yang di sini. Banyuwangi ya. Banyuwangi, terus Darul Mutakin Parung. Ya. Itu juga ada yang di sini.
Ya terus teman-teman alumni Gontor. Mulai 2017. 2017 13 santri. 13 santri. Oh, jadi kalau di sini berarti ini dulu tanah wakaf diwakafkan ke Ustadz Ustadz Bakhtiar. Antum kemudian mengelola di sini. Iya, saya mendapatkan amanah dari Ustadz Bakhtiar ini untuk mengelola tanah wakaf ini. Oh, Bismillah. Dengan Umi, alhamdulillah tuh beliau siap berjuang, benar-benar mencangkul dari awal ya. Dari awal nyangkul, ya benar-benar nyangkul, bukan petani. Biasanya kita pakai pulpen, waktu itu benar-benar pakai cangkul. Alhamdulillah santri kita nih sekarang ada sekitar 120. Oh, itu berapa tahun itu berarti? 9 tahun ini ya. Masya Allah. Gurunya ada guru pengabdian ya, bukan guru yang sudah layak jadi guru, bukan S1. Kalau S1-nya baru 4 orang. Nah, guru pengabdiannya dari Gontor 10 dengan dari Lapah. Kemudian yang akhwatnya ada 3 dari Gontor. Tambah anak-anak didik kita, hasil didikan kita. Jadi jumlah semuanya ada guru ini 24 orang. 24 ya. Oh, sistem pendidikan dan pengajaran di sini seperti apa, Ustaz? Pendidikan dan pengajaran di sini Ustaz memiliki 2 program besar. Program yang pertama adalah KMI. Kita pilih KMI karena saya lulusan KMI. Oke. Itu yang kita paham KMI ya. Itu saya mau SMP SMA, saya bukan lulusan sana. Iya. Belum pernah juga belajar. Jadi dari SD saya langsung ke KMI, ke Gontor. Karena itu yang saya punya dulu. Saya ketemu Pak Kiai Hasan juga begitu, Pak Kiai. Saya mohon izin, saya mau merintis pesantren, tapi kurikulumnya KMI. Ya memang kan kamu lulusan KMI ya mesti begitu kan. Ya maksud saya mungkin ada tambahan atau enggak rupanya. Jadi memang mestinya begitu gitu. Oh ya. Nah, yang kedua kurikulum besar kami adalah program tahfiz. Oh, perpaduan 2. Perpaduan menghafal Quran. Menghafal Quran karena saya dulu setelah dari Gontor, setelah selesai ngabdi di yang sekarang Gontor 4 Darul Mutakin Banyuwangi, saya melanjutkan menghafal Quran di 77. Kiai Haji Mutakin Said. Nah, itu beliau lulusan 85 ya. Dari Gontornya. Alhamdulillah saya juga ketemu dengan beliau, tapi yang masih memimpin waktu itu ayahanda beliau, Talanre. Ustadz Lanre ya. Lanre, alhamdulillah di sana saya 4 tahun. 4 tahun di sana. 4 tahun, jadi alhamdulillah khotam semua program yang ada di sana. Saya mohon izin juga kepada beliau jika suatu saat saya mungkin akan membuat lembaga pendidikan yang Al-Quran sebagai bagian dari programnya. Alhamdulillah mendapatkan restu. Oke, jadi padukan. Dipadukan, dan saya sampaikan ke Kiai Hasan, Pak Kiai, mohon maaf nih, program saya ini bukan hanya KMI. Nah, terus apa lagi? Tahfiz. Oh, sama dengan Mukodasah. Beliau kan ya. Kan Mukodasah juga program tahfiz. Ya, terus bagaimana? Sempat ngobrol sama beliau tentang kurikulum tahfiz itu sendiri. Kalau KMI kan udahlah pasti udah sama gitu kan. Ya. Tinggal paling dikurangin dan ditambahin. Saya juga mohon izin begitu, kata beliau, itu terserah kamu. Itu pesantren kamu mau tambahin, mau kurangin, itu hak gitu ya. Nah, termasuk program tahfiz. Nah, cuman beliau banyak mungkin sharing itu tentang metode-metode sama program kurikulum tahfiz. Ya, alhamdulillah sudah kami sampaikan mulai saat itu 2017 kita mulai. Itu gimana memadukannya KMI dengan tahfiz itu? Jadi sebenarnya sederhana ya Saudara. Tahfiz KMI itu kan kurikulumnya sudah jelas. Buku-bukunya sudah jelas, di mana ya, sampai di mana batasan-batasan pelajaran itu sudah jelas. Tinggal kita mau berapa lama gitu kan sebenarnya ya. Nah, mau berapa lama, seperti mahfuzat 80 mahfuzat, kalau kita 1 kali pertemuan 1 ya membutuhkan waktu lama. Tapi kalau 1 pertemuan 3 lebih sederhana, kita sederhanakan begitu Ustaz. Kemudian program tahfiz juga sama. Nah, untuk program tahfiz ini yang unik ya, sebenarnya saya juga di sini ingin berkhidmat dengan Al-Quran, Ustaz. Jadi mungkin banyak sekarang bermunculan pesantren-pesantren tahfiz. Nah, dan kita ingin pesantren tahfiz ini bukan hanya nanti menjaring atau menyaring.
anak-anak yang memang dia layak untuk hafal Quran. Saya mau ngapal Quran, dites. Kalau di sini dites dulu berarti? Dites tapi tidak menentukan kelulusan. Cuman untuk informasi kepada orang tua bahwa putra atau putrinya mau katanya ngapal Quran, tapi Iqra masih Iqra 2. Gitu. Kalau pesantren tahfiz yang fokus ya saja, itu mestinya nggak akan menerima anak ini. Nah, kamu cari dulu pesantren yang lain atau belajar dulu Al-Qur'annya. Kalau sudah bagus bacaannya, fasih, mahoriyul hurufnya, kalau perlu sudah punya bekal 5 juz misalnya atau 1 juz, baru akan kesini. diterima. Tapi di kita tidak. Justru anak-anak, bahkan di sini ada anak yang datang sebenarnya nggak tahu di sini ada program tahfiz. Mulailah di sini mereka menghafal. Kenapa begitu, Ustaz? Yang mau orang tuanya. Saya ingin punya anak hafiz. Anaknya mau nggak? Kita tanya langsung anaknya. Nggak mau. Ya saya, ya bagaimana orang tua? Sebenarnya kamu mau nggak? Ya belum ada keinginan gitu saat. Jadi artinya si anak ini pada awalnya ketika datang ke sini tidak tahu di sini ada program tahfiz, dan karena orang tua ingin anaknya hafal. Yang kedua, tapi anak ini soleh ya. Jadi begitu oleh orang tuanya, kamu di sini, untungnya mau. Gitu misalnya. Alhamdulillah anak di sini rata-rata ya, walaupun ada juga yang datang sudah punya basic bacaan. Nanti hasilnya yang menentukan. Gitu hasil. Kalau yang datang ke sini bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, sudah pasti. Ada yang di sini cuma 3 bulan selesai program pertama hafal Al-Qur'an itu 3 bulan 30 juz. 3 bulan udah selesai. Tapi yang dari nol nih, dari Iqra, ya itu panjang masih ya, panjang bertahun-tahun, ada yang sampai 3 tahun 4 tahun. Jadi secara umum gambaran metode dan program tahfiz ini seperti apa di sini, Ustaz? Sebenarnya mungkin metode tahfiz sama di mana-mana, Ustaz. Sama ya? Ya sama sebenarnya, tikror. Gitu ya. Karena nggak mungkin kita ngapal kalau tidak ada pengulangan. Jadi sebenarnya metodenya tikror. Terus ya. Apa yang kemudian antum terapkan di sini? Cuman mungkin keunggulan pesantren itu ketika ada program tahfiz bukan hanya tikror ya. Karena tikror itu memang harus dilakukan oleh siapapun yang mau menghafal gitu ya. Tapi bagaimana di sini kita mendidik anak-anak supaya memahami Al-Quran itu sendiri sampai melaksanakan apa yang di dalam Al-Quran ini yang butuh waktu lama sebenarnya. Jadi menghafal, memahami, dan mengamalkan. Mengamalkan. Kalau istilah Ustadz Bakhtiar ini namanya tadabur. Tadabur ya. Jadi Al-Quran saya juga sudah sampaikan ke Kiai Hasan dulu. Pak Kiai Hasan, alhamdulillah program tahfiz di kami ini seperti yang diprogramkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir adalah program tadabur. Kata beliau, itu yang saya suka dari Ustadz Bakhtiar. Al-Quran bukan hanya dihafal, bukan hanya mutkin, tapi sampai ke jenjang tertinggi tadabur. Jadi di situ ada istilah itu tadabur yang terbawah. Ada tulisan di situ berinteraksi dengan Al-Quran, yang paling terakhir tadabur. Yang paling bernilai lah untuk anak. Paling bernilai, jadi membaca, menghafal, memahami arti sama tadabur. Sampai ke tadaburnya. Masya Allah. Itu dalam praktek sehari-hari gimana itu? Ini PR kita ini luar biasa, karena anak-anak ini kan latar belakang keluarga macam-macam ya. Iya, ada yang mungkin dari rumahnya orang tuanya mendukung, bagus gitu kan, anaknya juga bagus, enak ini mah. Tapi itu nggak mungkin dari 120 santri kita ini yang modal begitu ya bisa 10% lah. Iya. Sisanya yaitu keberkahan buat kita. Ya justru kalau bagus semua mungkin kita kebagian amalnya ya sedikit gitu ya. Betul lah. Makanya kita malah nggak ada istilah khawatir gitu dengan biarin aja. Memang itu resikonya. Gitu. Jadi program sehari-hari seperti apa, Ustaz? Jadi di sini dalam 1 minggu itu kita memiliki 3 program yang berbeda. Dari Ahad sampai Kamis KBM full. Kemudian hari Jumat itu di sini murojaah, simaan Al-Quran sampai menjelang sholat Jumat. Jadi ada yang menyimakkan di depan teman-temannya 1 juz, 5 juz, sampai berapa mereka mampunya. Gitu, ada yang 10 juz, 15 juz. Di sini yang tertinggi
anak kita baru sampai ke 15 juz bil goib. Itu berapa tahun Ustaz? 6 tahun mereka 6 tahun di itu sini. 15 juz 15 juz mungkin. bil Ini goib itu. bil goib. Target sebenarnya di kami di sini mutkinnya 10 juz kan. Mungkin 10 juz 10 juz. dalam 6 tahun. Dalam 6 tahun selesai 30 juznya 3 kali pengulangan. Jadi setor. Jadi pertama ngafal 30 juz dulu. Iya, ngapal dulu 30 juz setoran. Setoran. Hafal lupa lah istilahnya kan Ya, ya. hafal lupa ya. Oke. Kita itu istilahnya yang pertama Sudah yang- hafal dulu. terus yang kedua kali sampai Jadi 3 kali. hafal kedua kali juga 30 juz juga. 30 juz jalan lagi, balik lagi 3 Balik kali lagi. target. Oh, ketiga kalinya. Saat 3 kali sambil dia beberapa juz yang sudah mutkin. Oh, yang mungkin ini targetnya di sini 10 juz. ya. Hmm. Nah, tadi yang pertama itu kita istilahkan di sini tahsin, tahfiz. Tahsin, Tahsin. Jadi tahfiz. memperbaiki bacaan, setelah diperbaiki dia kemudian dihafalkan. Oh, jadi bukan sekadar pertama kali menghafal ya. Oh, iya. Tetap Tapi- program iniannya besarnya tahsin itu. Tahsin. Kalau Quran itu kan harus benar bacanya. Ya. Iya, betul ya. Nah, makanya Oh, jadi 3 kali menghafal, jadi 30 juz pertama, 30 juz, hafal lupa gitu ya. iya. Terus 30 juz yang kedua, dia hafal lagi. Terus sampai ke mungkin berapa juz dia ya? Ya, mungkin Oh, ya targetnya 10 sebab juz. begini Ustaz, walaupun dibilang hafal lupa, tetap aja ada yang nyangkut. Ah, iya, Pasti ada yang tetap ya. nyangkut. Iya. Ada yang nyangkut, misalnya hafal lupa yang pertama itu, tahsin tahfiz pertama bisa jadi dia nyangkut 3 juz. Oh, oke. Tahsin tahfiz yang kedua bisa jadi udah 5 juz. Ya. Yang ketiga sudah 7 juz. Jadi sisa tahsin tahfiz itu kita tidak tentukan waktunya berapa lama, tapi kita batasin minimalnya Ustaz. Oh, minimal. Minimal setoran setiap hari. Kalau anak MI kan di sini dari MI. MI itu sehari minimal setengah halaman. Setengah halaman. Harapannya dalam 1 tahun itu 5 juz. Yang Tahsin MI. tahfiz MI. Tapi banyak dari mereka 10 juz, 15 juz dalam 1 tahun. Yang KMI itu kita bagi jenjangnya jadi 2, tingkat sanawiyah dengan tingkat aliyah. Nah, yang sanawiyah ini 1 harinya 1 halaman. 1 halaman setor ya. Setoran harapannya 1 tahun 10 juz. 1 tahun 10 10 juz. juz. Tapi tidak sedikit dari anak-anak 1 tahun 30 juz. Ya, tergantung kecepatan Zaman mereka. mereka tadi tergantung startnya kan, ada yang sudah siap, Oh, ada oke. kemudian memang keinginan kuat. Yang ketiga tingkat aliyah. Tingkat aliyah ini 1 hari 1 lembar minimal. 1 lembar berarti bolak-balik. Bolak-balik. Kalau 1 halaman Satu. tuh gitu ya. Nah, 1 lembar 1 hari 10 bulan selesai. Oh, diharapkan Tahsin 10 bulan tahfiz. tahsin tahfiz pertama itu Iya. selesai ya. Karena kan mereka datangnya terlambat. Datang ke sini gitu kan ya, datang ke sini SMA. Yang Iya. ini mah SMP udah selesai dia baru mulai. Iya, betul. Apalagi yang SD dia SD kelas 5 di sini ada beberapa orang yang udah selesai Ustaz. Tadi kayak yang tadi itu yang kecil tuh ya, putranya Saderis. Nah, itu udah selesai, Udah bacaannya selesai. bagus gitu kan. Udah banyak mutkinnya ya, itulah Iya, iya, iya. faktor. Jadi setiap hari dari pagi sampai pagi lagi gimana Seth? Nah. Ritmenya? Kegiatannya kita yang tadi ya, dari Ahad sampai Kamis, kemudian Jumat, kemudian hari Sabtu ini di sini liburnya Ustaz. Hari Sabtu libur. Liburnya. Jadi kalau kita waktu di Gontor itu hari Jumat, Iya, kalau di sini Sabtu. di sini hari Sabtu. Jadi nggak ngambil hari Ahad, nggak ngambil hari Jumat, Sabtu. Nah, kegiatannya di sini dimulai 2:30 untuk putra biasanya. 2:30? Saya 3:30. Oh, Maaf. 3:30. 3:30 sudah mulai bangun. Mandi, sholat tahajud, biasalah Iya. kita ya, anak-anak kita kalau di sini wajib Iya. sholat tahajud ini. Kemudian kalau yang akhwat jam 3 itu sudah rame. Oh, jam biasalah, 3 ya? Akhwat itu mungkin di mana-mana dia lebih mandiri. Lebih harus kali ya. cepat ya. Lebih cepat. Ya, kita paksa juga udah cepat sendiri. Oh, Ini ke oke. asrama anak-anak Ustaz. Oh, ini ke asrama ya? Heeh. Jadi bangun pagi jam Jam 3:30. 3:30. Terus setelah Jam bangun pagi 3:30 nih bangun pagi, mereka tahajud, tahajud. kemudian langsung ke murojaah. Oh, murojaah. Murojaah. Murojaah itu berarti baca sendiri ya? Baca sendiri atau persiapan menambah Atau persiapan menambah ya? Juga memungkinkan itu mandiri sampai mandiri. subuh. Pada subuh sampai ke jam 6 wajib setoran Setoran. wajib setiap hari.
Jadi setoran wajib dari dari pada subuh subuh ya? sampai jam 6. Jam 6. Nah, sampai jam 6 kita MCK dulu sampai setengah 8. Mandi ya? Mandi, makan, bersih-bersih. Oh. Ya. Ini asrama kamar anak KMI, Ustaz. Anak KMI. Anak MI ya? Anak kecil nih. Ya. Ini ustadznya nih, kamarnya ada 2. Kamarnya Ini ustadz. pendampingnya. Nah, murojaah. Setelah itu kita mulai masuk lagi nanti jam setengah 8. Dimulai dengan zikir pagi. Zikir pagi. Zikir pagi, sholat duha sampai jam 8. Zikir pagi, sholat duha jam 8. Dari jam 8 sampai setengah 11 itu KMI ya? Yang KMI. Kecuali hari Ahad ada pramukanya. Jadi pramuka di sini hari Ahad. Hari Ahad ya? Muhadharah di sini malam Sabtu. Oh, malam Sabtu. Ada beberapa ekskul juga di sini ya, kayak memanah gitu ya, hadroh, marawis, Ya. kaligrafi, apalah yang ada di Gontor, tapi tidak semuanya. Tergantung nih ustadznya yang ngabdi kan. Iya, tergantung Basic ya. mereka ya, biasanya mereka sukanya apa itu? sukanya apa, bisa mereka sendiri yang ini. Cuman mungkin yang udah ada di sini biasanya kayak memanah, hadroh, marawis itu selalu ada. Oke. Kalau yang lain tambahan sesuai guru-guru pengabdian, makanya kami juga berharap ya memang dari guru pengabdian ini ya, bagaimanapun juga. Iya, betul. Sampai jam setengah 11 sampai zuhur itu di masjid lagi, Ustaz. Masjid. Setengah 2 pada zuhur masuk lagi. Ya. Quran lagi. Oh, Quran lagi. Quran lagi sampai menjelang asar. Apa baca gitu mereka? Menghafal lah. Ya tadi boleh menambah, boleh murojaah, boleh memutkinkan. Terserah ya. Terserah. Oke, itu pribadi ya. Makanya di sini kenapa bisa cepat, karena tadi kita membuka peluang ke anak-anak untuk nambah terus. Oke. Ya. Tergantung pribadinya berarti ya. Iya, makanya tadi ada yang sampai 3 bulan, ada yang 5 bulan, tapi ada juga yang 3 tahun. Iya. Nah, kemudian pada asar biasa lah, Ustaz. Olahraga gitu ya. Apa gitu. Di sini olahraga itu 3 hari dalam seminggu. 3 hari. Yang dibolehkan hari Sabtu full dari pagi sampai sore, terus hari Selasa, hari Rabu. Hari Ahad kan udah ada pramuka, sudah langsung ada olahraganya. Hari Senin sama Kamis kita larang anak-anak olahraga karena banyak yang puasa khawatir mengganggu. Iya, betul. Itu yang di sini. Ya, olahraganya lapangannya masih tanah. Ya. Jadi di sana kita beli ada sawah sekitar 500 meter, diratakan di situ anak-anak kita olahraga. 2 minggu sekali sewa gor. Nah, itu sore sampai maghrib. Sampai mereka jam 5 ke masjid lagi. Masjid ya. Tahsin. Nah, kalau ini ada pembimbing nih. Kalau sore baru pembimbing. Pembimbing, ada tahsin langsung. Gurunya yang khusus untuk program tahsin. Kita mempergunakan matan sanad Al-Jazari sama Tuhfatul Atfal. Nah, selain tajwid yang dari KMI. Ya. Nah, dan gurunya juga sudah dapat sanad. Nah, kita datangkan yang punya sanadnya ke sini. Bekerja sama dengan tim Ustadz Bakhtiar juga, Ustadz. Ada di tim Ustadz Bakhtiar yang sudah bersanad 14 sanad. 14 sanad. Nah, kita di sini anak-anak kita baru dapat 2 sanadnya. Ada 2 ya. Matan sanad Al-Jazari, Tuhfatul Atfal dari jam 5 sampai menjelang maghrib. Diselingi dengan kitab kuning di situ, diselingi dengan qori. Qiraah ya, tilawah, mujawad. Mujawad seminggu sekali, kemudian yang kitab kuning juga seminggu sekali. 5 harinya full tahsin ya. Itu anak-anak kita di masjid dari jam 5 sampai, kalau anak KMI ini saja kita bagi 2, MI dengan KMI. Kalau yang KMI sampai jam 9 di masjid aja? Di masjid dulu dari jam 5 sampai jam 9. Makannya kapan itu? Makannya tadi sore itu jam 5 sebelum jam 5. Oh, sebelum jam 5 udah makan dulu? Udah makan. Jadi jam 5 sampai jam 9 di masjid? Di masjid. Quran terus. Menarik ini.
Ya, Jadi jam 5 sampai jam 9 di masjid Quran terus. Quran terus semuanya. Nggak ada yang Makanya lain. bisa cepat ya. Cepat. Ya tadi kalau anak itu paham gitu ya, dan ini peluang bisa mempercepat. Dan itu tidak menentukan usia, Ustaz. Ya, bukan Oh karena iya ya, SMP, hafalan SMA. itu bukan Iya, karena bukan. SMP SMA ya. Jadi kita membuat halakoh tahfiz itu tidak berdasarkan kelas formal, tapi berdasarkan pencapaian personal. Ada yang anak SD tapi sudah selesai 30 juz, mungkin 5 juz ya, mereka bergabung dengan anak SMA. Ya, Misalnya ya, di situ. betul. Nah di sini, jadi program tahfiz itu sebenarnya yang jujur dalam program belajar ya. Karena kalau ada anak yang memang cepat, ya kenapa dia dilambatin gitu kan? Betul. Ini yang namanya diferensiasi dalam pembelajaran. Ya. Pelajarannya. Jadi masing-masing tuh punya keunikan sehingga diperlakukan berbeda ya. Iya. Sampai jam 9 ya di Sampai masjid jam 9 aja, terus aja mereka itu. Dan itu sudah berlaku sampai sekarang dari pertama. Semangat terus anak-anak juga. Jam 9 baru Jam tidur. 9 baru sebelum tidur biasanya ada tausiah dari ustadz atau ustadzahnya, cerita apa yang ada dalam Quran. Cerita apa namanya, tausiah termasuk motivasi seperti antum tuh nanti mungkin akan diulangi oleh guru-guru kita tadi. Kita sampaikan apa yang tadi disampaikan dari manjada wajada ini nanti dipotong-potong, dipenggal-penggal dan kembali direfreshkan ke anak-anak. Ada 19 bab itu manjada wajada. Jadi lumayan itu. potong-potong ya, iya, betul. Itu bisa sukses beneran ya anak-anak. Amin. Terakhir nih, visi ke depan seperti apa sih? Ya. Yang kita harapkan dari anak-anak kita nih, ya bekal dari kami ini mungkin masih kecil Ustaz ya. Ya. Masih rendah. Makanya kita juga merasa seperti ini, kita dorong anak-anak kita ini untuk melanjutkan pendidikannya, ya baik itu di dalam negeri atau luar negeri. Yang penting kita terus motivasi tidak berhenti dalam belajar. Terutama di akademik, Ustaz. Yang saya rasakan gitu ya, anak-anak kita ini kita dorong, makanya alhamdulillah semua lulusan kita nih yang program yang pertama itu semuanya sudah kuliah, mereka sudah lapor dan mereka sudah mendapatkan tempat-tempat. Nah, karena saya juga merasakan dulu nggak langsung kuliah, Ustaz. Ya. Terus nggak ada yang ngedorong-dorong gitu kan ya. Nah, jadi kita nyari jalan sendiri, terakhir lambat. Iya betul. Gitu. Nah ini anak-anak kita ini kita dorong terus, jangan menyia-nyiakan waktu. Nah, terus alhamdulillah kan sudah dibekalin di sini tadi ilmu KMI. Saya dengan ilmu KMI ini ada bahasanya di situ. Ada dasar agama, dasar umum juga ada di sini, matematik. Gitu ya. IPA, IPS juga ada untuk anak-anaknya. Pokoknya dasar-dasar itu untuk bekal mereka melanjutkan pendidikan di luar. Ya, tadi dengan diterimanya mereka di beberapa tempat tadi, ada swasta, ada negeri di Indonesia. Ada yang sampai beasiswa ke luar negeri, dan di dalam negeri juga banyak kan beasiswa anak-anak kita saja lewat jalur tahfiz. Tahfiz itu ya? Ya, lewat jalur tahfiz ini. Jadi pengennya pokoknya lulusannya itu bisa terus belajar lagi. Iya, betul. Masya Allah. Makanya saya untuk itu saya sendiri memaksakan diri untuk menyelesaikan akademik ini. Ya. Sekarang kuliah di mana? Di UIN Wali Songo. UIN Wali Songo ya. Semarang. Program apa? Doktoral. Apa? PAI. PAI ya. Masya Allah. Pokoknya jalurnya saya PAI, udah lanjut terus saja PAI. Barakallah Ustaz Yan. Ya insya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat antum. Ya amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Pesantren Akal, udah bener nih. Akal KMI. Ini selalu maju dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Manfaat untuk umat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Oke. Sama-sama. Mudah-mudahan antum juga tambah sukses. Ilmu antum menyebar semakin luas nanti. Amin. Mudah-mudahan ke beberapa daerah. Amin. Yang belum antum datangin. Amin. Syukron nih kesempatannya untuk bisa bersilaturahim ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat anak-anak. Insya Allah. Bukan mudah-mudahan lagi, udah kelihatan semangat energiknya kan. Makanya tadi juga kan Ustadz Ihsan udah bilang, bah kayaknya ini bagus banget ya acara begini. Iya, Abah juga udah ada keinginan, cuman
gimana ya caranya? Qadarullah ketemu dengan antum itu Jamdun. Masya Allah, itu sudah kehendak Allah lah ya. Iya. Saya sampai nggak berani nanya ke Ustadz Alwa, Iya. ke Ustadz Amir, kan pada sering mereka Sering kan gitu. santri juga Ustadz Amir itu. Santri ya. Nah, takutnya waduh nggak berani nih saya nih. Tapi begitu antum yang ini makanya nanti mohon maaf jika dalam penyambutan atau apalah kami di sini masih banyak kekurangannya Sad. Khairan insyaAllah Zat. Ya. Ila liqa fi waqtin nahar. Syukranakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.